Juga udah dikasih sesuatu sama Chef Julian. Kasih apaan? Nih, pepper spray. Nah, supaya aku bisa jaga-jaga. Lagian Chef Julian kepikiran aja ya mau ngasih itu ya. Iya juga. Kak, dengerin aku. Oke, aku mungkin masih sakit hati karena kakak pernah hianatin aku, tapi rasa sakit hati aku tuh jauh lebih besar, Kak Hasbi. Kenapa? Kalau aku berusaha untuk ngertiin perasaan kakak, aku gak mau kakak diperdaya sama Hasbi. Dan hasil pemeriksaan bilang tubuhnya Ardan tuh penuh dengan luka-luka yang serius, seperti habis dipukulin. Ibu pasti ngeliat kejadiannya, karena pada saat itu ibu lagi sama Ardan, tapi ibu belum cerita apa-apa. Ibu masih terlalu shock, ibu masih trauma. Tapi saya yakin banget, itu semua pasti ulahnya Hasbi. Hasbi yang nyuruh orang untuk menghalangi Ardan dan ibu supaya nggak datang ke persidangan hari itu. Bos, ini tempatnya. Dengan ini, harusnya satu masalah gue selesai. Halo Bi, kenapa? Gimana kabar lo? Tumben banget kamu nanya begitu. Ntar marah-marah lagi, ntar dorong-dorong lagi. Enggak. Gue waktu itu cuma shock aja. Gue belum siap bertanggung jawab menjadi seorang ayah. Kita tuh udah terlanjur melakukan sejauh ini. Dan kamu juga udah cerai sama Lala. Jadi, ya, apalagi yang kamu pikirin sih? Ya kamu harus tanggung jawab lah, kamu jangan lepas tangan gitu aja. Iya, tapi sebelum itu gue butuh bukti yang akurat. Biar gue bisa percaya kalau itu emang anak gue. Ayo, nggak takut aku. Ayo, apa? Mau lakuin tes DNA? Ayo. Tapi kalau sampai ini beneran anak kamu harus tanggung jawab ya. Oke. Lo tes DNA di rumah sakit dekat apartemen ya. Tapi sebelum itu, kita ketemu dulu di Cafe La Luna. Oke, kita ketemu di Cafe La Luna. Sekarang ya. Kamu ketemu sama Hasbi. Mau tes DNA. Iya, habis dia tahu ini anak kandungnya, dia pasti akan mau tanggung jawab kok. Kak, aku udah ngingetin kakak berkali-kali loh. Sekarang kakak lagi kebawa emosi aja dan nggak bisa berpikir jernih. Di pikiran kakak cuman yang penting anak itu punya ayah, tapi kakak tahu sendiri kan ayah yang seperti apa yang baik untuk anak kakak. Udah lah ya, lagi nggak butuh ceramah. Capek bahas hal-hal yang gitu-gitu lagi, nggak kelar-kelar. Ya, udah deh, mendingan aku balik tinggal di apartemen lagi aja. Kok kayak gitu sih, Kak? Ini aku lagi peduli loh sama kakak, aku peduli juga sama calon anak kakak ini. Yang ada kalau aku tinggal di sini, aku makin stres. Janin aku juga ikutan stres. Udah nggak, kamu aja yang jagain ibu ya. Lagian dia juga udah, nggak kenapa-napa kok. Udah males. Kak. Oke. Ya. Ini uangnya. Kasih ya, Kak. Kasih. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Siap. Aman, Pak. Kasih. Aduh, lihat-lihat dong lo. Pak, bisa offline kan? Oh, bisa, Mbak. Ya udah ke Cafe La Luna ya sekarang. Ayo cepet, Pak. Lindi, Tuh ngapain tuh cewek lampir? Buru-buru amat mau kemana sih? Kak Mesya mau ketemu sama Hasbi. Ngapain? Jangan bilang mereka masih berhubungan. Kak Mesya hamil anaknya Hasbi.
Dan karena itu makanya aku bisa menang di persidangan. Ya ampun lah, kamu yang sabar ya. Aku gak apa-apa kok. Aku udah gak sakit hati lagi juga. Cuman yang aku sayangkan, Kak Mesya kayak gak sadar sifat aslinya Hasbi itu seperti apa. Hasbi pasti gak akan mungkin mau nerima bayi itu. Bi, aku udah di jalan mau ke Cafe La Luna. Akhirnya, Meisha kena jebakan yang gue siapin. Ya ampun. Lah, kamu kenapa di sini? Duduk dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lah, kenapa kok kamu kelihatannya kayak nggak fokus gitu? Hah? Ada apa? Aku cuma kepikiran sama Kak Mesya aja sih. Kak Mesya yang mau ketemu sama Hasbi. Kamu tahu sendiri kan, Rindi Hasbi itu kayak gimana orangnya. Selicik dan sejahat apa. Iya sih. Aku cuma khawatir Kak Mesya dan janinnya bakalan kenapa-napa kalau ketemu sama Hasbi. Ya, walaupun dia judes, nyebelin, pernah bikin aku kesel. Tapi kasihan juga sih kalau sampai nyawanya terancam ya. Kasihan kamu juga lah. Adik kamu juga lagi koma, banyak banget yang kamu pikirin. Oh iya lah, tadi tuh waktu di depan ya, waktu aku lagi sama tukang ojek, aku tuh denger dia ngomong mau ke Cafe La Luna. Apa jangan-jangan dia mau ketemu sama si Jin Ifrit tuh di situ lagi? Beneran? Kamu bener mau ke La Luna katanya? Iya, ke Cafe La Luna, ya. Ya udah kalau gitu aku ke Cafe La Luna sekarang. Iya udah, aku ikut. Enggak usah. Rindi, biar aku sendiri aja. Aku nggak mau nanti kamu jadi kenapa-napa. Lah, justru aku takut kamu kenapa-napa. Ini berhubungan sama Hasbi loh. Insya Allah aku akan baik-baik aja kok. Justru aku mau minta tolong sama kamu. Tolong jagain ibu ya. Ibu sekarang lagi tidur. Tapi lah, Gak apa-apa, insya Allah aku akan baik-baik aja. Ya. Aku yakin Hasbi gak bakalan berani macem-macem juga sih. Dia cuma akan nyakitin orang-orang sekitar aku aja. Dan aku juga udah dikasih sesuatu sama Chef Julia. kasih apaan? Nih, pepper spray. Supaya aku bisa jaga-jaga. Lagian Chef Julian kepikiran aja ya mau ngasih itu ya. Iya juga ya. Aku akan nonton film kayaknya. Aku berangkat dulu ya. Yaudah, yang penting kamu hati-hati ya. Kabarin aku ya. Pasti aku akan langsung kabarin kamu apapun itu nanti. Ya. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita langsung laporin ke Pak Julian? Kalau target pergi ke kafe ini. Gak usah. Kita lihat dulu aja apa yang dilakukan target. Baru kita laporkan. Mana sih? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Udah santai dulu aja. Lu belum makan dulu ya. Lu juga pesen nih. Enggak. Aku nggak mau. Kita langsung tes DNA sekarang juga. Udah sih, lu tenang aja. Rumah sakit tuh nggak bakal kemana-mana kok sampai sore. Ya, santai dulu, makan dulu.
Bi. Aku tuh pengen cepet-cepet buktiin kalau ini tuh anak kamu. Karena dengan kamu maksa-maksa aku tes DNA, itu sama aja kamu mikir aku berhubungan dengan pria lain. Dan aku gak terima itu. Ya gue memang berhak tahu kan. Udah lo tenang aja. Kalau memang terbukti itu anak gue akan bertanggung jawab. Tapi kamu akan paksa aku menyempil aborsi gitu kan? Enggak, tenang aja. Waktu itu gue ngaku gue salah. Karena gue emang panik. Dan keadaannya gue belum cerai sama Lala. Kalau sekarang kan beda cerita. Ya udah, mau gimana lagi? Gue janji sama lo, gue gak akan kemana-mana. Ya. Ih, jangan-jangan kamu masukin sesuatu ke minuman aku ya? Ya lo gak bawel aja kok. Udah sih, yang mendingan sekarang lo istirahat, lo tidur. Nanti pas lo bangun, pasti udah nyampe kok. Wah, dia nggak beres nih. Bi, ini kamu mau bawa aku kemana sih?